Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Anissa Putri dari kelas 11 IPA 7. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Peran Pembiasaan Sholat Duha terhadap Kedisiplinan Siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berterima kasih kepada pembimbing materi saya, Bapak Haji Sohibin, SAG, MSI, MAG. Saya berterima kasih juga kepada pembimbing teknis, Ibu Kurnia Agustin, SPD. Dan berterima kasih juga kepada penguji saya, Ibu Dr. Randa Alis Nur Sofa, MAG. Alasan saya membuat karya tulis ini untuk mengetahui bagaimana pembiasaan sholat duha kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiasaan sholat duha terhadap kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam agama Islam, sholat merupakan kewajiban setiap muslim baik pria maupun wanita. Sholat merupakan tiang agama, maka jika tidak mengerjakan sholat akan termasuk orang-orang yang meruntuhkan agama. Kedudukan sholat dalam agama Islam sebagai ibadah yang menempati posisi penting, yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Mi'raj. Asal makna sholat menurut bahasa Arab ialah doa, tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Ibadah sholat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu sholat yang difardukan, dinamai sholat maktubah, dan yang kedua, yaitu sholat yang tidak difardukan, dinamai sholat sunnah. Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan sebagai tambahan bagi sholat fardu, tetapi tidak diwajibkan. Begitupun dijelaskan dalam hadis Bukhari bahwa sholat sunnah merupakan ibadah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat duha. Banyak penjelasan para ulama, bahkan keterangan Rasulullah SAW yang menyebutkan berbagai keutamaan dan keistimewaan sholat duha. Dalam pelaksanaan sholat duha yang paling afdol, melakukan sholat duha itu ketika matahari sedang terik menyengat. Dan mengenai jumlah rakaat sholat duha tidak ada batasannya menurut pendapat yang sahih. Sholat duha yang dilaksanakan, siswa sebelum masuk sekolah dapat mengantarkan siswa menjadi siswa yang berpikir positif, kreatif, dan disiplin. Pelaksanaan sholat duha banyak mengandung manfaat yang mendalam. Di antaranya adalah dilancarkan rezekinya dan rezeki orang tuanya, diampuni dosanya, jiwanya akan memperoleh ketenangan, dan dipermudah segala urusannya. Begitupun dijelaskan para ulama sufi, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menganjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah banyak memiliki manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengantarkannya pada derajat yang sangat mulia secara ruhaniah. Siswa dalam mengikuti kegiatan di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Sumedang disebut disiplin. Kedisiplinan siswa sangat penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri.
Disiplin dalam arti yang luas bisa dikatakan sama dengan akhlak. Akhlak dan disiplin sama-sama dimulai dengan pembiasaan. Disiplin yang tepat akan menghasilkan terbentuknya perilaku yang baik pada siswa. Dengan sebuah aturan, diharapkan siswa dapat memelihara perilaku dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Terlebih agar siswa dapat menjalankan norma-norma dan peraturan di sekolah, di rumah, dan dimanapun ia berada. Dari latar belakang tersebut, saya dapat membatasi permasalahan dengan menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pembiasaan sholat duha siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Yang kedua, bagaimana kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Yang ketiga, bagaimana peran sholat duha terhadap kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Selanjutnya, pembahasan masalah yang diteliti. Pembahasan yang pertama yaitu pembiasaan sholat duha siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Pembiasaan sholat duha di SMA Negeri 1 Sumedang berjalan dengan baik, meskipun banyak hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga membuat sebagian siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang malas untuk membiasakan sholat duha. Setelah saya melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Sumedang kepada 80 responden untuk mengetahui apakah mereka sudah membiasakan sholat duha di sekolah, dan didapatkan data sebagai berikut. Data yang pertama yaitu jawaban tentang siswa yang melaksanakan sholat duha ketika sekolah. Menunjukkan bahwa 15%, yakni 12 dari total 80 siswa selalu melaksanakan sholat duha ketika sekolah. 23%, yakni 18 dari 80 siswa sering melaksanakan sholat duha ketika sekolah. 50%, yakni 40 dari total 80 siswa kadang-kadang melaksanakan sholat duha ketika sekolah. 11%, yakni 9 dari 80 siswa jarang melaksanakan sholat duha ketika sekolah. Dan hanya 1%, yakni 1 dari 80 siswa tidak pernah melaksanakan sholat duha ketika di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Sumedang kadang-kadang melaksanakan sholat duha ketika sekolah. Sekitar 50%, yakni 40 dari total 80 siswa. Berikutnya data yang kedua, yaitu jawaban dari siswa yang melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri. Menunjukkan bahwa 45%, yakni 36 dari total 80 siswa selalu melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri. 31%, yakni 25 dari total 80 siswa sering melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri. 16%, yakni 13 dari total 80 siswa kadang-kadang melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri. 5%, yakni 4 dari total 80 siswa jarang melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri. Dan hanya 3%, yakni 2 dari total 80 siswa tidak pernah melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Sumedang selalu melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri. Sekitar 45%, yakni 36 dari total 80 siswa. Berdasarkan kedua data di atas, dapat dipahami bahwa pembiasaan sholat duha di SMA Negeri 1 Sumedang masih nampak rendah, karena sholat duha dilaksanakan dengan kadang-kadang, yaitu 50%, tetapi siswa selalu melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri, yaitu 45%. Pembahasan kedua yaitu kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Kedisiplinan sangatlah penting dalam proses pendidikan. Aturan yang diberlakukan di sekolah menjadi suatu landasan kedisiplinan.
Setelah saya melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Sumedang kepada 80 responden untuk mengetahui apakah mereka sudah membiasakan kedisiplinan di sekolah dan didapatkan data sebagai berikut. Data yang pertama yaitu jawaban dari siswa yang mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan penuh kedisiplinan. Menunjukkan bahwa 51%, yakni 41 dari total 80 siswa selalu mengikuti kegiatan di sekolah, 30%, yakni 24 dari total 80 siswa sering mengikuti kegiatan di sekolah dengan penuh kedisiplinan. 18%, yakni 14 dari total 80 siswa kadang-kadang mengikuti kegiatan di sekolah dengan penuh kedisiplinan. Dapat disimpulkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Sumedang selalu mengikuti kegiatan di sekolah dengan penuh kedisiplinan, yaitu 51%, yakni 41 dari total 80 siswa. Berikutnya data yang kedua, yaitu jawaban dari siswa yang datang ke sekolah dengan tepat waktu. Menunjukkan bahwa 54%, yakni 43 dari total 80 siswa selalu datang ke sekolah dengan tepat waktu. 29%, yakni 23 dari total 80 siswa sering datang ke sekolah dengan tepat waktu. 13%, yakni 10 dari total 80 siswa kadang-kadang datang ke sekolah dengan tepat waktu. 5%, yakni 4 dari total 80 siswa jarang datang ke sekolah dengan tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Sumedang selalu datang ke sekolah dengan tepat waktu, yaitu 54%, yakni 43 dari total 80 siswa. Berdasarkan kedua data tersebut, dapat dipahami bahwa siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang selalu mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan penuh kedisiplinan, yaitu 51%, maupun datang ke sekolah dengan tepat waktu, yaitu 54%. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu peran pembiasaan sholat duha terhadap kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang. Setelah saya melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Sumedang kepada 80 responden untuk mengetahui apakah membiasakan sholat duha setiap hari di sekolah mempunyai peran yang besar terhadap kedisiplinan, dan didapatkan data sebagai berikut. Dan menunjukkan bahwa 54%, yakni 43 dari total 80 siswa sangat setuju bahwa sholat duha setiap hari di sekolah mempunyai peran yang besar terhadap kedisiplinan. 38%, yakni 30 dari total 80 siswa setuju bahwa sholat duha setiap hari di sekolah mempunyai peran yang besar terhadap kedisiplinan. 9%, yakni 7 dari total 80 siswa ragu-ragu bahwa sholat duha setiap hari di sekolah mempunyai peran yang besar terhadap kedisiplinan. Dapat disimpulkan, siswa SMA Negeri 1 Sumedang sangat setuju bahwa sholat duha setiap hari di sekolah mempunyai peran yang besar terhadap kedisiplinan, yaitu 54%. Yakni 43 dari total 80 siswa. Kesimpulan yang pertama, pembiasaan sholat duha kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang masih nampak rendah karena pembiasaan sholat duha dilaksanakan dengan kadang-kadang, yakni 50%. Tetapi mereka selalu melaksanakan sholat duha atas kemauan sendiri, yakni 45%. Yang kedua, kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang sangat baik karena mereka selalu mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan penuh kedisiplinan, yakni 51%, maupun datang ke sekolah dengan tepat waktu, yakni 54%. Yang ketiga, peran sholat duha terhadap kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang benar adanya, karena mereka sangat setuju bahwa sholat duha setiap hari di sekolah mempunyai peran yang besar terhadap kedisiplinan,
yakni 54%. Saran yang pertama, hendaknya siswa lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk melaksanakan sholat duha ketika sekolah, dan diniatkan karena ibadah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau takut mendapatkan sanksi. Yang kedua, bagi seluruh siswa diharapkan dapat lebih mampu lagi dalam meningkatkan disiplin dalam kegiatan belajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, para guru hendaknya mempertegas hukuman yang diberikan kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah maupun yang tidak mengikuti kegiatan sholat duha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.